Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, berdaulat atas segalanya. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun, bernafas, dan diberi kesempatan baru. Kami percaya Tuhan menyediakan perkara yang baik dan indah bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 6-8. Tertulis demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memberi tidak akan membuat kita menjadi kekurangan. Ketika kita memberi, kita justru diperkaya dalam hal sukacita, damai sejahtera, kebajikan, dan kemurahan. Saat dimana kita menahan, justru kita sering merasakan tidak cukup, di samping tidak mengalami kebahagiaan. Sungguh benar apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa memberi membawa berkat, dan bukan hanya soal berkat materi yang kita utamakan di sini, tapi berkat secara holistik akan kita terima dari Tuhan. Orang yang terbiasa memberi akan selalu memberi dan tidak akan merasa rugi untuk memberi. Tapi orang yang terbiasa untuk tidak memberi akan cenderung tidak memberi karena merasa rugi ketika memberi. Padahal ukuran kaya seseorang sebenarnya bukan dari seberapa yang kita dapatkan, tapi dari seberapa yang kita berikan. Seperti halnya yang dikatakan Tuhan kepada orang kaya yang bodoh, yang selalu menahan apa yang ia punya. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6-8 ini, kita membaca prinsip kebenaran firman Tuhan tentang memberi. Konteks ayat ini tidak sedang berbicara tentang hal yang lain, tapi tentang memberi. Jemaat di Makedonia telah menunjukkan sikap mereka yang luar biasa dalam memberi. Dan sikap itu mendapatkan pujian serta memotivasi orang-orang untuk memberi. Ada satu realita yang perlu kita pahami, bukan dengan logika kita, tapi dengan iman, bahwa semakin banyak memberi, maka semakin banyak yang kita terima. Sebuah analogi dinyatakan di sini, bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Biasanya ada beberapa penghalang yang membuat kita tidak mau memberi. Pertama adalah kekhawatiran. Kedua adalah iri hati. Ketiga, sikap serakah. Kita takut kekurangan, itulah kekhawatiran. Kita takut orang lain menjadi lebih daripada kita, itulah iri hati. Dan kita ingin punya lebih banyak, itulah serakah. Semuanya ini membuat kita menjadi tidak mau memberi. Prinsip memberi merupakan ajaran firman Tuhan, bukan ajaran manusia. Sikap ini sejak awal sudah menjadi kerinduan Tuhan untuk kita lakukan. Dengan demikian kita sebenarnya tidak dapat lari dari perintah ini. Karena melalaikan hal ini membuat kita kurang secara kualitas dalam iman dan kasih pada Tuhan. Kalau kita mengasihi, kalau kita beriman, maka kita pasti akan memberi.
Ada satu janji firman Tuhan yang tersedia, yang tertulis kembali dalam ayat ini, di samping terdapat di berbagai ayat yang lainnya, yaitu bahwa Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita, sehingga kita berkecukupan, bahkan berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar taat untuk memberi, bukan karena terpaksa, tapi sukarela dan penuh sukacita. Karena memberi adalah perintah Tuhan. Selain itu, memberi membawa berkat, terobosan, dan sukacita dalam hidup kita. Tuhan penguasa dan pemilik segalanya akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemurahan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengajarkan kepada kami saat ini, mengingatkan tentang bagaimana seharusnya kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan menghendaki agar kami memiliki sikap memberi. Tolong kami Tuhan, sehingga kami tidak dikuasai kekhawatiran yang membuat kami terhalang untuk memberi. Dan bersihkan hati kami dari segala perasaan iri hati yang membuat kami tidak mau memberi. Serta tolong kami, supaya hati kami dijauhkan dari sikap serakah, sehingga kami dengan sukacita mau memberi. Kami percaya sesuai janji firman-Mu, memberi akan membawa berkat bagi kami. Dan Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuntun kami Roh Kudus, sehingga kami lebih lagi mengerti dan mengenal akan kehendak-Mu, dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu. Berikan kami hikmat dalam segala aktivitas kami, sehingga apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi kepada Tuhan. Biarlah Tuhan melawat dan menjamah, menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Kami menyerahkan segala pergumulan, segala persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Segala rencana dan cita-cita serta harapan kami juga kami bawa kepadamu. Biarlah Tuhan berkarya, menolong dan menuntun kami untuk masuk dalam rencana-Mu yang baik dan sempurna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.